Kalau dengar kata pelajaran sejarah, apa sih yang langsung kebayang? Jujur aja, buat sebagian besar dari kita, mungkin yang muncul itu gambaran lagi menghafal nama-nama pahlawan, tanggal-tanggal penting, dan rentetan peristiwa yang rasanya jauh banget dari kehidupan kita. Tapi gimana kalau kita ubah total? Gimana kalau pelajaran sejarah itu bisa jadi sebuah petualangan seru, sebuah investigasi detektif? Yuk kita bedah bareng-bareng. Ini dia, kutipan dari Benjamin Franklin yang kena banget. Libatkan aku dan aku belajar. Sederhana tapi maknanya dalam banget, ya kan? Intinya, belajar itu bukan proses pasif. Bukan cuma duduk manis, dengerin terus lupa. Enggak. Belajar itu harus ngalamin sendiri, harus ikut terjun. Nah, semangat inilah yang jadi fondasi dari semua yang akan kita bahas hari ini. Oke, jadi ini peta perjalanan kita. Pertama, kita bedah dulu masalah utamanya. Kenapa sih sejarah sering dianggap membosankan? Terus kita lihat gimana peran guru harus berevolusi. Nah, setelah itu baru kita masuk ke dagingnya. Model-model belajar yang seru, yang fokusnya menyelidiki dan mencipta. Dan di akhir kita bakal bahas gimana caranya memilih alat yang paling pas untuk situasi yang tepat. Oke, kita mulai dari akar masalahnya. Jujur aja, ini mungkin musuh bebuyutan kita semua. Persepsi kalau sejarah itu, ya cuma hafalan. Daftar nama raja yang panjang, tanggal-tanggal perang yang bikin pusing, semuanya terasa kaku, kuno, dan yang paling parah, nggak nyambung sama sekali sama hidup kita sekarang. Nah, tembok inilah yang harus kita hancurin bareng-bareng. Tapi pernah kepikiran nggak sih, kenapa bisa begitu? Padahal, sejarah itu kan isinya cerita-cerita manusia yang luar biasa. Ada drama, intrik, inspirasi, bahkan horor. Kok bisa pas di kelas rasanya jadi kayak baca daftar belanjaan yang membosankan? Jawabannya, bukan ada di sejarahnya. Sama sekali bukan. Masalahnya ada di cara kita menyajikannya. Dan disinilah kita butuh sebuah gebrakan baru. Nah, untuk membuat gebrakan itu, kuncinya ada di sini. Peran guru, ini harus di-upgrade total. Udah bukan zamannya lagi guru menjadi sage on the stage. Satu-satunya orang di depan kelas yang paling tahu segalanya. Sekarang eranya guide on the side. Bayangin guru itu kayak pemandu tur yang berpengalaman, yang nemenin murid-muridnya dalam petualangan mereka, bukan cuma nunjuk-nunjuk dari kejauhan. Coba dilihat perbedaannya, kayak langit dan bumi kan? Di kiri itu cara lama, guru ngomong, murid nyatet. Sumbernya cuma satu, buku teks itu aja, kaku banget. Nah, lihat yang kanan, ini dia yang inovatif. Gurunya jadi fasilitator, muridnya, mereka jadi detektif aktif, jadi pemecah masalah. Dan sumber belajarnya, wah bisa dari mana aja. Dokumen asli, wawancara, bahkan tur virtual. Ini bukan lagi soal ganti metode, ini soal menggeser kendali belajar ke tangan siswa. Oke, teorinya cukup. Sekarang kita masuk ke bagian praktisnya, ke toolkitnya. Kategori model yang pertama ini, fokusnya adalah investigasi. Bayangin kelas sejarah jadi kayak tempat kejadian perkara. Idenya simple. Kita ubah murid dari yang tadinya cuma nelan informasi, jadi mereka yang masak pengetahuannya sendiri. Persis kayak detektif yang lagi mecahin kasus. Nah, fondasi dari model investigasi ini namanya discovery learning. Logikanya sederhana dan masuk akal banget. Kita itu bakal lebih paham dan ingat sesuatu kalau kita nemuin sendiri, ya kan? Daripada cuma dikasih tahu. Jadi tujuannya geser nih, bukan lagi transfer data dari guru ke murid, tapi lebih ke menyalakan mesin di kepala murid supaya mereka bisa membangun pemahaman mereka sendiri. Dan ini bukan berarti murid dilepas gitu aja loh. Ada tahapannya yang jelas. Semua dimulai dari pemicu, sesuatu yang bikin penasaran. Bisa foto tua, artefak aneh, atau pertanyaan provokatif. Dari situ, murid sendiri yang bikin pertanyaan investigasinya. Keren kan? Barulah mereka mulai beraksi kayak sejarawan beneran. Ngumpulin data, dianalisis, diuji buktinya, baru deh tarik kesimpulan. Ini seperti simulasi kerja sejarawan di dalam kelas. Nah, enaknya model ini nggak perlu ribet. Laboratorium paling sempurna buat discovery learning itu ya sejarah lokal kita sendiri. Coba bayangkan. Ajak murid ke museum daerah,
kayak Museum Lambung Mangkurat ini, entah itu datang langsung atau tur virtual, itu bisa jadi pemicu yang luar biasa. Tiba-tiba sejarah nggak kerasa jauh lagi, tapi ada di sekitar mereka. Jadi lebih dekat dan lebih personal. Oke, model investigasi berikutnya ini lebih menantang lagi. Namanya Problem-Based Learning atau PBL. Ini benar-benar ngebalikin logika kelas. Kita nggak mulai dari materi dulu, terus ujian. Enggak, di sini murid langsung kita lempar ke tengah-tengah masalah. Masalah yang real, rumit, dan jawabannya nggak ada di satu halaman buku. Justru kekacauan inilah yang jadi bahan bakar buat mereka mencari tahu. Tapi masalahnya ini nggak boleh ngasal ya. Ada syaratnya. Pertama harus otentik, terasa nyata. Kedua, harus nggak terstruktur, alias nggak ada jawaban tunggal benar atau salah. Nah, masalah yang kayak ginilah yang benar-benar maksa murid untuk mikir kritis, melihat dari banyak sisi, dan membangun argumen yang kuat. Persis kan, kayak tantangan di kehidupan nyata? Oke, dari peran detektif, sekarang kita ganti topi. Kita jadi seorang kreator, seorang pencipta. Kategori model berikutnya ini fokusnya bukan lagi mencari, tapi membuat. Logikanya, pemahaman paling dalam itu muncul saat kita berhasil menciptakan sesuatu dari apa yang kita pelajari. Namanya Project Based Learning atau PJBL. Mungkin kedengaran mirip kayak tugas biasa, tapi ini beda banget loh. Apa bedanya? Kuncinya ada di produk akhirnya. Di PJBL, murid bikin sesuatu yang beneran nyata, punya tujuan, dan seringkali ditujukan buat audiens di luar kelas. Jadi mereka belajar bukan buat dapat nilai dari guru, tapi buat bikin karya yang punya dampak. Dan kemungkinannya itu wah luas banget. Coba bayangin, murid-murid Anda bikin serial podcast, mewawancarai langsung saksi sejarah di lingkungan mereka. Atau mereka membangun sebuah museum virtual untuk kota mereka sendiri. Keren banget kan? Ini udah bukan lagi level belajar tentang sejarah, tapi udah naik kelas jadi ikut menuliskan sejarah itu sendiri. Tentu, proyek sebesar itu butuh kerja tim yang oke, dan ada banyak model kerjasama yang bisa dipakai. Salah satu yang paling cerdas itu model jigsaw. Misalnya mau bahas satu peristiwa sejarah. Nah, dalam tim, satu orang bisa jadi ahli dari sisi ekonomi, satu lagi ahli politik, satu lagi ahli sosial. Terus mereka saling ngajarin di dalam timnya. Hasilnya, pemahaman yang utuh dari semua sisi. Oke, kita udah lihat banyak senjata keren nih. Mungkin sekarang Anda bertanya, jadi yang paling bagus yang mana? Jawabannya, nggak ada satupun yang terbaik. Guru yang hebat itu bukan yang punya satu jurus sakti, tapi seperti koki handal yang punya banyak alat di dapurnya. Dia tahu persis kapan harus memanggang, kapan harus merebus, dan kapan harus menumis. Jadi, gimana cara milihnya? Ada beberapa pertanyaan kunci yang harus kita jawab. Pertama, tujuannya apa? Kita mau murid bisa apa di akhir pelajaran? Kedua, lihat kondisi murid kita, kemampuan mereka gimana? Ketiga, sumber daya kita ada apa aja? Waktu, teknologi, materi, dan yang keempat ini penting banget, kita sebagai guru paling nyaman dan jago pakai model yang mana. Intinya, pilihan terbaik itu datang dari refleksi, bukan cuma ikut-ikutan tren. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan sebuah tantangan. Dengan semua alat ini di tangan, pertanyaannya sekarang bukan lagi gimana ya cara ngajar sejarah, pertanyaannya jadi lebih dalam. Pengalaman belajar sejarah seperti apa yang mau kita rancang buat murid-murid kita? Pengalaman yang relevan, yang nyambung sama dunia mereka, sama komunitas mereka. Karena pada akhirnya tujuan kita bukan cuma biar mereka hafal masa lalu, tapi supaya mereka bisa menggunakan pelajaran dari masa lalu untuk membangun masa depan yang lebih bijaksana.